Ya. Sekarang udah aman, Mbak. Oke, baik. Udah nggak putus-putus Mbak sih Sasa, kalau saya mau sekarang. nanya dong, sebenarnya perbedaan saham syariah dan konvensional itu apa ya? Dan sebenarnya pengertian saham syariah itu apa sih? Oke, itu mungkin jadi pertanyaan yang paling banyak ditanyain ya Mbak ya, kalau misalnya sama teman-teman pemula, baik itu investor syariah atau bukan gitu, atau yang belum jadi investor sama sekali gitu. Emang ada ya saham syariah? Emang apa sih gitu saham syariah? Nah, sebenarnya teman-teman ya, definisi ataupun saham syariah sama konvensional itu sebenarnya secara bentuk dan lain itu sama persis sama saham konvensional yang teman-teman tahu, yang Mbak Nadine tahu gitu ya. Cuman memang kalau syariah, kalau di pasar modal syariah, itu ada karakteristik khusus yang membedakannya, Mbak. Jadi kalau saham syariah itu terutamanya dia nggak boleh ada riba gitu ya, nggak boleh ada hutang, nggak boleh short selling gitu. Tapi secara keseluruhan gitu ya, dari segi analisisnya misalnya, atau misalnya dari segi pemilihannya sebenarnya kurang lebih sama. Tapi ada hal yang membedakannya. Nah, hal-hal ini atau prinsip-prinsip atau karakteristik yang membedakannya ini tercermin atau berasal gitu ya dari fatwa DSN MUI. Mungkin ada teman-teman yang masih menganggap kayaknya saham itu judi deh. Emang saham ada yang syariah bukannya judi gitu kan pasti pertanyaannya Mbak ya. Nah, di sini DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa nih Mbak. Fatwanya ini yang berkaitan dengan saham syariah, berkaitan dengan transaksi saham syariah. Gimana sih saham syariah yang diperbolehkan gitu ya dalam Islam, dalam syariah. Nah, perbedaannya tadi nggak boleh ada maisir, judi gitu ya Mbak ya. Kemudian nggak boleh ada riba, kemudian nggak boleh ada hal-hal yang nggak jelas atau goror gitu ya. Spekulasi, manipulasi itu nggak boleh Mbak dari segi syariah gitu. Jadi kalau dari segi produknya, itu yang membedakan adalah produk sahamnya ini dia akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah ini diolah gitu ya, atau dikelola, atau dibuat, atau diatur gitu sama OJK, sama DSN MUI gitu. Jadi ada syaratnya nih Mbak. Mungkin pertanyaan berikutnya nih ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang saham syariah, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya si saham syariah itu jadi syariah? Biasanya gitu tuh Mbak. Nah, sebelum ditanya, aku mau jelasin nih Mbak Nadine ya. Jadi tadi udah jelaskan ya, saham syariah itu sebenarnya sama gitu dari segi produknya, sama kayak saham biasanya kita tahu. Nah, tapi untuk dikategorikan menjadi saham syariah, itu ada proses screeningnya terlebih dahulu, Mbak. Ada dua proses, financial screening, business screening, dan juga financial screening. Jadi ketika dia mau jadi saham syariah, kegiatan bisnis dia nih dari hulu ke hilir itu ya dilihat gitu. Dia sesuai syariah nggak sih? Apakah ada produk yang dia, produk ataupun jasanya ya, yang diperjualbelikannya itu mengandung unsur yang nggak halal nggak sih? Ada unsur keuangan ribawi nggak sih? Kayak gitu ya, jadi dilihat nih dari segi distribusinya seperti apa. Nah, kalau dari bisnisnya udah clear nih ya, udah sesuai sama prinsip syariah, dia akan dicek lagi yang kedua, yaitu financial screening. Di mana pendapatan permintaan utang berbasis ribanya itu nggak boleh lebih dari 45%. Jadi misalnya nih, ada sebuah saham, dia itu pendapatan hutangnya lebih dari 45%. Dia otomatis nggak masuk ke syariah, Mbak. Dia akan ditolak. Nah, indikator yang kedua adalah dari segi pendapatan non halalnya, nggak boleh lebih dari 10%. Jadi itu poin yang membedakan antara saham syariah dan saham konvensional. Jadi ada proses screening sampai dia itu dikatakan syariah. Nggak boleh lebih dari 45% pendapatan hutangnya, sama nggak boleh lebih dari 10% pendapatan non halalnya. Kalau dicek, saham syariah nggak ada yang melebihi batas itu, karena batas itu adalah batas yang ditentukan oleh OJK dan juga fatwa DSN MUI. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak, bedanya antara saham yang syariah sama saham-saham yang konvensional. Semoga bisa jadi paham nih ya teman-teman Oke, yang nonton baik. di Terima sini kasih Mbak. Mbak Sasa. Jadi kan Mbak Sasa, kalau misalnya kita melihat daftar saham yang tercantum di Bursa Efek sekarang ini kan kurang lebih ada 800 perusahaan ya yang udah list. Nah, dari 800 itu Ya, berapa betul. kira-kira saham syariahnya? Oke. Dari 800-an tadi itu sekitar 64 atau 65%-an lah ya. Itu udah termasuk saham syariah, Mbak. Jadi bisa dibilang hampir 500-an saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu adalah saham syariah. Jadi kalau masih ada yang bilang, aduh males deh investasi syariah, pilihannya pasti cuma dikit. Padahal
dari 800 saja itu 500-nya udah syariah. Kita milih satu atau beberapa dari 500 saja pasti udah pusing gitu Mbak ya. Jadi mungkin di sini teman-teman juga harus sudah tahu nih bahwa saham syariah itu pilihannya juga banyak gitu. Milih dari 500 saja mungkin agak PR gitu ya, apalagi buat teman-teman pemula yang bingung gitu. Jadi banyak banget sih Mbak pilihannya dari 800 saham tadi. Oke, baik. Jadi sebagian besar saham kita di Bursa Efek Indonesia rata-rata udah saham syariah ya Mbak ya. Nah, gimana nih Mbak kalau misalnya case-nya kita beli saham syariah, di tengah jalan ternyata saham syariahnya udah nggak termasuk lagi nih, maksudnya secara ketentuan kan dikeluarkan otomatis nih jadi keanggotaan syariah. Nah itu gimana caranya Mbak? Oke, jadi benar banget ya. Jadi saham syariah itu setiap tahunnya pasti ada yang keluar masuk nih Mbak. Jadi ini namanya tadi yang screening tadi Mbak. Jadi ketika biasanya 2 kali dalam setahun itu ada yang namanya proses screening, proses review. Jadi saham-saham yang udah masuk ke dalam daftar efek syariah, misalnya tadi ada 500-an gitu ya, kita sebut adalah 550 let's say ya. Nah dari 550 itu setiap 2 kali dalam setahun akan direview. Dia masih sesuai sama prinsip syariah yang tadi belum, yang financial screening sama business screening. Ketika ada saham syariah, dia udah nggak sesuai sama prinsip syariah, dia akan otomatis keluar dari daftar efek syariah atau bisa dibilang dia bukan saham syariah lagi. Terus harus gimana nih? Saya di portofolio punya gitu ya Mbak ya saham syariah ini, tapi ternyata dia sahamnya bukan syariah, padahal kan kita pengennya investasinya sesuai prinsip syariah gitu. Nah di situ dianjurkan untuk dijual Mbak. Jadi 10 hari dianjurkan 10 hari setelah masa diberlakukannya itu untuk segera dijual. Kenapa? Ya karena dia udah nggak sesuai sama prinsip syariah lagi. Kalau emang kita mau investasi sesuai prinsip syariah, ya kita jual gitu. Kita beliin lagi tuh saham-saham yang syariah lagi. Kayak gitu Mbak. Jadi perlakuannya, tapi sebenarnya kita nggak memaksakan untuk menjual sahamnya itu. Kan kadang ada yang, aduh Mbak saya beli dari pas harganya masih kecil gitu ya, sekarang udah tinggi terus nggak mau dijual. Ya sebenarnya nggak ada fatwa yang mengharuskan juga gitu, tapi dari DSN MUI, dari OJK, dari Islamik itu menganjurkan untuk dijual karena sahamnya udah nggak sesuai sama prinsip syariah lagi. Baik, gitu, jadi benar-benar ada proses screeningnya. Kita juga bisa tahu nih ini sahamnya masih syariah atau tidak ya Mbak Sasa ya. Nah, kalau misalnya ada nih yang tertarik banget untuk beli saham syariah, tapi ya seperti Mbak Sasa bilang tadi, pemula nggak tahu nih mana ngebedain antara konvensional ataupun syariah, apalagi di antara 800 saham ya kan Mbak Sasa. Nah itu gimana nih cara mudahnya agar kita bisa tahu oh saham tersebut saham syariah, atau ada nggak sih pemberitahuan website khusus dan lain-lain nih Mbak Sasa? Ya Mbak Sasa. Suara saya jelas? Tadi terputus ya Mbak? Sorry Mbak, tadi agak putus-putus. Oke, baik. Jadi ada nggak pemberitahuan bahwa oh ini ada khusus aplikasi untuk saham syariah ataupun ada website khusus untuk saham syariah, jadi tinggal kita lihat aja yang mana yang mau kita beli. Oke, sebenarnya ya kalau misalnya kita pengen tahu nih dari 500 itu tuh apa aja sih? Teman-teman bisa juga ngecek di websitenya IDX. Di situ bisa dilihat nih saham syariah tuh selama periode itu mana apa aja gitu. Tapi kalau misalnya lebih gampangnya udah pengen milih gitu ya. Kalau di aplikasinya MNC di Motion Trade itu teman-teman ketika akunnya syariah, kan biasanya kalau kita mau beli saham tinggal diklik terus kayak muncul pilihannya banyak saham apa aja gitu kan Mbak ya. Nah, kalau di akun Motion Trade syariah, ketika dia sahamnya syariah, dia itu nggak dicoret. Tapi ketika sahamnya saham bukan syariah, contohnya misalnya BBCA gitu ya, itu dia akan dicoret. Jadi untuk membedakan antara saham syariah atau pengen lihat nih mana aja yang syariah, simply tinggal buka aplikasinya, dilihat nih mana yang dicoret, mana yang enggak. Kalau enggak dicoret, berarti dia sahamnya syariah. Itu gampangnya gitu sih Mbak, kalau mau ngeliat saham syariahnya ada apa aja. Luar biasa sekali ya, jadi ada aplikasi khusus, yaitu salah satu Motion Trade ya, yang memang benar-benar udah kasih tahu, menginformasikan ini saham syariah, jadi kita nggak sibuk lagi nih, nggak susah nih mencari yang mana konvensional, yang mana syariah, tinggal kita filter fundamental yang baik, teknikal yang baik untuk kita investasikan ya Mbak Sasa. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang fundamental ataupun teknikal nih Mbak Sasa, berlaku nggak sih di saham syariah itu fundamental dan teknikal atau salah satu aja nih?
Oke, ini pertanyaan yang bagus dan harus dibahas nih Mbak, karena apa ya, biasanya orang itu menganggap investasi syariah itu kayaknya nggak boleh dianalisis teknikal. Soalnya kan spekulasi, biasanya kayak gitu Mbak pertanyaannya. Padahal enggak teman-teman. Jadi antara analisis fundamental dan teknikal itu justru keduanya harus digunakan. Kenapa? Pertama ya udah pastilah kita mau beli saham kita analisis dulu. Kalau misalkan nggak analisis ya itu jatuhnya nanti kalau di syariah ya itu goror atau maisir. Jadi sesuatu yang nggak jelas gitu. Kita menebak-nebak kan dalam investasi syariah ataupun yang konvensional pun kalau nebak-nebak doang kan jadinya gambling gitu ya Mbak ya. Nggak boleh gitu sebenarnya karena nggak risikonya lebih besar. Nah di syariah boleh nggak sih analisis teknikal ataupun fundamental? Justru harus gitu ya. Terutama misalnya pertama fundamental nih untuk ngelihat secara keuangan gitu ya, secara performanya, kinerja perusahaannya, mana sih saham yang bagus gitu ya. Kita harus cek secara fundamental ya. Kemudian teknikalnya adalah untuk melihat timing kapan sih jual beli yang tepatnya kayak gitu kan. Nah, untuk teknikal juga kan kita bisa taking profit, bisa meminimalisir resiko gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa karena analisis teknikal tuh kan kita cuma proyeksi nih di depan kayak gimana. Itu spekulasi tuh nggak boleh tuh syariah. Padahal balik lagi, kalau memang teman-teman analisis syariahnya memang sudah tepat, analisis teknikal ataupun fundamentalnya udah tepat, justru itu dianjurkan untuk menganalisis baik fundamental ataupun teknikal karena itu ada relevansi antara prinsip syariah dan juga transaksi yang kita perjualbelikan gitu. Karena balik lagi prinsip utamanya adalah investasi syariah jangan sampai nebak-nebak, jangan sampai goror karena itu akan menyebabkan apa ya tingkat risiko yang lebih tinggi gitu. Ada yang mikir saya kayaknya nggak usah teknikal deh, fundamental aja kalau syariah gitu. Nah daripada teman-teman nggak analisis sama sekali gitu ya, masih mending teman-teman combine tuh keduanya antara fundamental dan juga teknikal untuk meminimalisir risiko karena dalam syariah ya nggak boleh goror dan juga sebisa mungkin kita menghindari risiko-risiko yang lebih besar, apalagi dengan menebak-nebak. Apalagi kayak misalkan kayak FOMO gitu ya Mbak, misalnya kan MNC sekuritas ataupun ada influencer atau siapapun gitu ya, rekomendasi nih saham ini gitu ya, terus kita langsung beli aja gitu ya. Itu yang nggak boleh justru. Tapi ketika kita ada yang rekomendasi, tapi kita cek ulang, kita analisis ulang, itu justru yang bagus dan dianjurkan di investasi syariah karena kita berarti nggak nebak-nebak doang gitu, prinsipnya sesuai sama prinsip syariah. Oke, gitu, baik. Jadi sebenarnya mau syariah ataupun konvensional, kita tetap benar-benar harus melihat dan pelajari secara fundamental dan teknikal yang Mbak Sasa ya. Dan nggak boleh namanya tebak-tebakan, itu baru yang namanya cup-cup apa ya? Yes. Oke, tetap cup ya Mbak jadi ya. sobat investor tetap fundamental dan teknikal itu sangat penting ya untuk menghindari juga kita boncos, kita bisa tahu juga nih perusahaannya bagus atau enggak. Kalau itu tetap nggak boleh dihilangkan walaupun syariah ataupun konvensional. Nah kalau misalnya kita tadi berbicara tentang manipulasi ataupun spekulasi nih Mbak Sasa. Nah, ada nggak sih caranya agar kita itu tetap dengan prinsip syariah nih untuk saham syariah Mbak Sasa? Beda nggak dengan yang konvensional nih spekulasinya, manipulasinya dan lain-lain nih? Oke, seperti yang tadi sempat aku mention ya Mbak ya, kalau investasi syariah kita tuh harus menghindari spekulasi karena spekulasi tadi maisir, goror gitu ya, nggak boleh. Nah, terus ada yang berpendapat juga kayaknya investasi saham tuh agak sulit nih misalnya buat meminimalisir spekulasi karena kan kita balik lagi misalnya ini juga kan kita analisis nebak-nebak nih gitu kan. Nah, itu cara meminimalisirnya mungkin ya, cara meminimalisir spekulasi ataupun menghindari, at least meminimalisir deh, kalau menghindari mungkin agak susah nih Mbak misalnya, at least meminimalisir. Nah, caranya teman-teman dengan belajar gitu ya. Belajar apa? Belajar analisis fundamental, belajar analisis teknikal, belajar untuk menahan diri juga nih penting ya. Ketika ada yang rekomendasi bahwa, apalagi misalnya yang rekomendasi Mbak Nadine dari EDX misalnya, atau misalkan dari siapa gitu, dari orang dalam, ini harganya bakal oke nih nanti kalau misalkan kita beli atau jual gitu, terserah gimana gitu ya. Nah, itu ketika kita nggak bisa nahan diri juga, kita nggak tahu juga cara analisisnya, yaitu ujung-ujungnya goror juga gitu, nggak jelas juga, nebak-nebak juga. Jadi cara dari balik lagi pertanyaannya, sama nggak sih antara konvensional sama syariah? Sebenarnya kalau dari segi analisis atau
spekulasi ataupun apapun itu sebenarnya balik lagi sama. Cuman yang membedakan adalah kita minimalisir spekulasi di investasi syariah adalah dengan kita belajar untuk analisis fundamental, analisis teknikal. Biar at least misalnya kita analisis nih labanya segini misalnya, atau misalnya dari segi teknikalnya chartnya ini kayaknya kayak gini-gini deh gitu ya misalnya itu. Nah, ketika kita punya basicnya, ilmu kita, pengetahuan kita tentang biasanya misalnya kalau misalkan analisis teknikal tuh kalau pergerakannya kayak gini secara historical biasanya akan seperti ini misalnya. Nah, itu kan kita ada apa ya, basicnya kita berpikiran seperti itu, ada ilmu kita gitu. Nah, ketika kita udah investasi sesuai sama yang seharusnya, entah itu teknikal ataupun fundamental, itu udah salah satu langkah untuk yang namanya meminimalisir risiko yang adanya manipulasi ataupun spekulasi ataupun goror itu ya kalau dalam prinsip syariah.